jelas dan yang paham betul gitu. Biar mereka yang melakukan mujadalah, biar mereka yang mendudukan persoalan itu sebetulnya masuk dalam kategori musyrik, masuk ke dalam kategori yang tidak, atau masuk dalam tadi sunnah dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan Usik, kita sekarang akan musik tentang viralnya video sesajen. Sesajen. Di Ngarjati memang agak telat ya untuk mengupas persoalan ini. Cuma viralnya itu justru sangat luar biasa, itu memantik banyak tanggapan, memantik banyak respon dari berbagai pihak. Dan itu semua gegara apa yang dilakukan oleh inisial HF ya, HN apa HF gitu ya, itu justru diviralkan di video dan disebarluaskan sehingga memantik banyak respon dari masyarakat. Pemirsa Usik, sesajen itu waktu saya kecil itu kalau di Madura itu dikenal dengan istilah Bu Pobu gitu ya. Kalau di Bangkalan bagian timur Bu Pobu. Kalau di sebagian yang lain ada yang memakai istilah be sabe, Bu Pobu ya, sesajen. Ada biasanya itu dilengkapi dengan membakar minyan di sekitarnya dan semacamnya. Itu sering kita lihat, sering kita saksikan dulu waktu kecil gitu ya. Kalau hari ini di Madura sudah agak berkurang. Tapi sesajen itu, Bu Pobu dan be sabe itu dulu sering menjadi sesuatu yang tidak terpisah dari setiap aktivitas masyarakat, mau memulai membajak sawah, mau memulai menanam gitu ya, menanam padi dan lain sebagainya, itu biasanya ada itunya ya, Bu Pobunya biasanya, pemirsa. Lah, sesajen yang sempat viral hari ini itu tidak banyak orang yang mengaitkan bahwa itu dikaitkan dengan sebuah keyakinan gitu ya. Kelompok muslim khususnya yang menganggap itu adalah suatu kemusyrikan, musyrik gitu ya. Setelah saya cari-cari dan saya dengar-dengar dari banyak pihak gitu ya, memang sesajen dan Bu Pobu, be sabe itu sebetulnya memang banyak yang banyak beda pendapat gitu ya. Ada yang memang mengatakan itu musyrik, ada yang dilihat dari mana konteksnya, apa tawassulan itu justru tidak untuk menyembah apa yang diyakini orang-orang yang menganggap itu adalah kemusyrikan, menyembah selain Allah, atau tidak, itu urusan dari para mufti, para ahli agama. Saya tidak punya kapasitas untuk bicara masalah itu, tapi konteks itu sebetulnya sudah menjadi tradisi bahkan gitu ya, banyak tradisi baik di kalangan umat Islam sendiri atau di yang lain-lain gitu ya. Sering kita lihat, sering kita saksikan itu semua. Menjadi menarik, menjadi sesuatu yang penting untuk kita hindari dan harus berhati-hati itu ya. Jangan sampai keyakinan itu justru ekspresikan lebay gitu ya, dalam istilahnya teman-teman saya, diekspresikan justru seolah-olah saya ini yang paling bertauhid, sehingga ketika menemukan sesajen macamnya itu dibuang, ditendang, begini sambil bertakbir apalagi. Ini justru menyakiti, Terlepas itu apakah dalam keyakinannya itu adalah kemusyrikan atau bagaimana, tapi tindakan semacam itu justru akan memantik sebuah ketidakterimaan orang yang melakukannya. Bahkan apalagi orang yang melakukannya itu tidak dalam konteks mengganggu terhadap kehidupan orang yang lain. Makanya kenapa bangsa ini sebetulnya sering
kita dengar dan sering kita menyaksikan harus menjaga kerukunan antar umat beragama dan harus menghormati dan menghargai terhadap keyakinan orang lain. Ya, karena kita akan sering bersentuhan dengan orang-orang yang berbeda dari kita, baik dalam keyakinannya maupun mengekspresikan keimanannya. Baik itu masih dalam ruang lingkup sama-sama muslimnya atau sama-sama Kristennya, sama-sama Hindunya dan lain sebagainya. Pasti ada banyak perbedaan bagaimana kaifiyah ritualnya, bagaimana teknik-teknik ritual yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu. Nah, kalau dalam konteks itu, maka kita kelompok-kelompok yang lain mestinya harus bisa menahan diri meskipun dalam keyakinan itu adalah suatu kemusyrikan, meskipun itu adalah sesuatu yang khurafat dan lain sebagainya. Pemirsa USI, kita harus hati-hati. Hari ini itu sudah mulai gencar lagi tentang masalah kelompok-kelompok yang membid'ah-bid'ahkan, yang mengkafir-kafirkan ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Saya tidak mau bilang kelompok-kelompok yang mana, tapi itu sering kita dengar itu. Bahkan di Madura dan di Indonesia sudah mulai viral di YouTube bahwa orang Maulid dianggap kafir, syirik khafi, syirik akbar dan lain sebagainya. Orang ke kuburan dianggap kuburiyun dan lain-lain semacamnya. Pendapat-pendapat semacam ini selama masih dalam konteks pemahaman, menurut saya tidak ada persoalan gitu ya, karena itu menjadi wilayah para mufti, menjadi wilayah para agamawan, menjadi wilayah garapan dan pembahasan orang-orang yang betul-betul ngerti agama, yang punya kesanatan ilmu yang jelas dan yang paham betul gitu. Biar mereka yang melakukan mujadalah, biar mereka yang mendudukan persoalan itu sebetulnya masuk dalam kategori musyrik, masuk ke dalam kategori yang tidak, atau masuk dalam tadi sunnah dan lain sebagainya. Biarkan mereka yang berbicara gitu. Orang-orang seperti saya masih belum punya kapasitas untuk bagaimana menjelaskan semua itu, karena saya dan mungkin banyak teman-teman sahabat-sahabat pemirsa Sandasan juga tidak jauh berbeda dengan saya. Kalau kebetulan kapasitasnya masih seperti saya, gak usahlah lebay untuk ikut-ikut mengomentari tentang masalah dalil ini dan lain sebagainya. Kayak kasusnya ini yang viral sebelumnya ini, Abu Janda gitu, Abu Janda. Orang ini sering lebay orang ini. Kalau saya melihat dari kapasitas dirinya dalam ilmu keagamaan, dia tidak lebih jauh dari orang-orang banyak sebetulnya. Cuma dia lebay sekali, memegang kitab suci seolah-olah dia itu penafsir, seolah-olah itu mufti, seolah itu lebay menurut saya. Gak usahlah orang-orang semacam itu ikut berbicara tentang persoalan-persoalan khilafiyah semacam ini. Biarkan orang-orang yang mempunyai kapasitas itu untuk berbicara masalah ini. Itu pemirsa. Cuma yang penting untuk diperhatikan, ini mungkin salah satu buktinya sesajennya tindakan yang dilakukan oleh inisial HN yang sekarang ditangkap ini yang di Lumajang ini salah satu akibat dari sebuah keyakinan, dari sebuah aliran keagamaan yang ekstrim yang menganggap orang-orang lain itu musyrik, kafir dan macamnya. Ini yang penting untuk diperhatikan, dan kita harus berhati-hati dan waspada dengan kelompok-kelompok semacam ini. Karena bukan tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi seperti yang terjadi di Kabul dan di Bangladesh kalau tidak salah ya, di Bangladesh. Kabul yang saya ingat di Kabul. Ada perhelatan ihtifal perayaan Maulid Nabi gitu ya. Itu dibom. Dibom. Entah ini dari kelompok mana itu yang melakukan bom, tapi disinyalir yang melakukan itu adalah dari kelompok-kelompok yang menghurafatkan Maulid Nabi, yang menghurafatkan orang yang tawassulan kepada para masyayikh, pada guru-guru yang sudah meninggal, ke kuburan, ziarah kubur dan yang lain-lain. Disinyalir dari kelompok-kelompok ini yang melakukan itu, dan kita harus waspada jangan sampai hal ini terjadi. Selama itu masih hanya sekedar wacana keilmuan yang itu dibicarakan di ruang-ruang tertutup, dan itu dijadikan sebuah diskusi untuk mencari kebenaran yang banyak, bagaimana sebetulnya secara fikih dan secara hukum Islam yang dia yakini, silakan saja.
dan itu insya Allah juga masuk dalam ruang lingkup sesuatu yang yang dijamin oleh undang-undang kalau di Indonesia. Akan tapi kalau ini sudah keluar dan itu membid'ahkan orang keluar secara bebas, mengkafir-kafirkan orang secara bebas, memusyrik-musyrikkan orang di luar secara bebas, bukan tidak mungkin tidak hanya ustadznya atau kiainya atau ulamanya itu yang sebetulnya melakukan hal itu, tapi orang yang justru mengikuti kiai, mengikuti ustadz yang membid'ahkan itu yang melakukan hal-hal yang seperti yang kita saksikan di Lumajang tadi itu. Nah, kalau sudah bersinggungan dan bersentuhan dengan kehidupan dan keyakinan masyarakat yang lain, maka ini menjadi genting gitu ya persoalannya nanti kalau ini menyentuh dan justru mengganggu keyakinan orang lain yang diyakini juga itu menjadi sebuah ritual yang diyakini. Itu menurut saya. Maka sudah tepat menurut saya apa yang dilakukan oleh negara, tepat juga dengan apa yang sebetulnya reaksi cepat yang dilakukan oleh Bupati Lumajang Bapak Thorik, serta tanggapan dan respon dari Kemenak Kiai Muslim ya, Kiai Muslim Kemenak Lumajang untuk bagaimana ini justru harus jangan sampai ditanggapi berlebihan gitu ya, dan minta kepada aparat untuk segera menindaklanjuti dan juga menindak tegas terhadap pelaku penendangan terhadap sesajen di area Semeru, dan agar persoalan-persoalan ini justru tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih parah lagi di kalangan masyarakat. Coba bayangkan pemirsa, kalau hal semacam ini justru menimbulkan keyakinan yang dilakukan oleh yang masalah sesajen itu adalah banyak orang dan melibatkan banyak masyarakat, ini akan menjadi sal-sal sosial nanti. Ini akan terjadi sengsal sosial di masyarakat nanti. Akibat dari sebuah kelebayan mengekspresikan keyakinan dari orang-orang di kelompok-kelompok tertentu yang justru itu dianggap menjadi sebuah kebanggaan gitu ya, karena dia merasa meyakini bahwa ini adalah tidak benar, bahwa ini adalah musyrik, menendang macamnya, dan disaksikan orang lain yang meyakini melakukan itu adalah sesuatu yang panggilan dari keyakinannya. Ini akan menjadi sebuah benturan-benturan sosial yang justru harus kita antisipasi. Pemirsa Usik, mudah-mudahan di Madura, mudah-mudahan di Jawa Timur tidak ada lagi hal semacam itu. Tidak hanya urusan sesajen, tapi keyakinan dihormati, dihargai gitu ya. Dan jangan sampai secara terbuka justru menyinggung perasaan-perasaan orang, keyakinan orang yang sudah turun-menurun itu diyakini menjadi sebuah ritual dan keyakinan keagamaannya diganggu, dimusyrik-musyrikkan, dikafir-kafirkan dengan alasan memurnikan agama Islam dan lain-lain. Jangan sampai itu terjadi dan justru terjadi gesekan-gesekan sosial sehingga merebut benar itu kayaknya memang baik itu istilah ini, merebut benar itu. Akan tapi merebut kebenaran dengan cara yang tidak benar akan lebih menimbulkan sesuatu yang buruk di kalangan masyarakat. Menurut saya sempat ingat dulu dari Gul Mafasid Muqaddam Jalbil Masolih itu penting untuk kita perhatikan dan dijadikan sebuah landasan agar kita tidak lebay dalam mengekspresikan sebuah keyakinan yang kita yakini. Kita harus tahu bahwa keyakinan itu tidak sama antara saya dan orang lain, banyak berbedanya, sehingga menghargai keyakinan orang lain itu menjadi bagian penting dari bagaimana menjaga keutuhan bangsa ini. Pemirsa Usik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.